Dimanapun kalian berada pemirsa Smile TV, kali ini kita kembali di lanjutan Smile Liga 1 Bandung Premier League. Pertandingan antara Lipsing Family versus Putra Pangalengan. Namun saya Reza Renaldi, di pertandingan hari ini tidak sendiri, saya sudah ditemani oleh salah satu analis muda berbakat yaitu Bung Aurel. Selamat pagi Bung Aurel. Selamat pagi Bung Reza. Hari ini kita harus semangat. Pasti dong. Menjalankan pertandingan yang sangat-sangat seru antara Lipsing Family FC versus Putra Pangalengan. Sebelum kita bahas dan kita masuk ke dalam pertandingan Smile Liga 1 Bandung Premier League, kita akan sedikit bahas tentang peta kekuatan kedua tim nih, Bung Aurel. Di mana Lipsing Family di pertandingan sebelumnya memang masih belum mendapatkan hasil yang positif, dan juga Putra Pangalengan juga masih gagal menghasilkan hasil yang positif. Bagaimana tanggapannya Bung Aurel? Keduanya sebetulnya memang memiliki kekurangan di lini tengah. Betul. Jauh pandangan saya, karena memang ketika melawan Expos pun Lipsing nampak kebingungan bagaimana mereka harus membangun serangan. Di satu sisi juga Putra Pangalengan sebetulnya cukup baik dalam menguasai permainan. Betul. Tinggal bagaimana mereka mengeksekusi area sepertiga akhir lini penyerangan mereka. Ya, memang di pertandingan sebelumnya ketika mereka kedua tim ini mendapatkan hasil yang kurang baik, Putra Pangalengan pun juga sebenarnya bermain sangat baik di pertandingan sebelumnya. Namun lagi-lagi Putra Pangalengan belum bisa memaksimalkan lini penyerangan mereka, lini tengah mereka, dan inilah kedua tim di pertandingan ini akan menjadi ajang pembuktian dari kedua tim, karena ketika mereka mendapatkan hasil kurang positif di pertandingan pertama, di pekan pertama, di pekan kedua ini Bung Aurel, mereka harus siap-siap dan memberikan kemenangan dan merebut poin pertama. Betul sekali, tentunya memang harus ada kontra strategi yang diberikan oleh masing-masing pelatih, karena memang sejauh ini kendalanya masih ada di lini tengah. Bagaimana caranya mereka harus lebih tenang dalam menguasai permainan, bagaimana caranya mereka harus bisa menciptakan serangan-serangan berbahaya dan sangat-sangat memanjakan strikernya tentunya. Kita lihat kedua tim sudah memasuki lapangan Progressive Arena di Jalan Soekarno-Hatta, Kota Bandung. Ya, tentunya kita saksikan bagaimana para pemain yang masih senyum-senyum sejauh mereka memasuki lapangan ini. Tentunya perdebatan akan terjadi ketika peluit sudah dibunyikan tentunya Bung Reza. Betul, dan ini adalah wasit yang akan memimpin jalannya pertandingan Lipsing FC versus Putra Pangalengan. Kita lihat nampaknya kedua tim akan sama-sama menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya terlebih dahulu. Indonesia Raya. 5, 4, 3, 2, 1. Tambang. Indonesia Raya telah berkumandang, tanda
Pertandingan akan segera dimulai, Bung Aurel. Ya, kita saksikan bagaimana para pemain yang diturunkan Putra Pangalengan seperti biasa. Ini adalah anak-anak muda dari Pangalengan sana. Semoga pada pertandingan hari ini mereka sangat-sangat semangat, apalagi kemarin baru merayakan Sumpah Pemuda ini, Bung Reza. Betul sekali, kita lihat semangat-semangat dari anak-anak Putra Pangalengan dan juga Lipsing Family yang akan menjalankan pertandingan di pekan kedua. Ini yang menjadi pertandingan pembuktian untuk kedua tim. Mereka harus bisa mengambil poin terbaik dan bisa memperbaiki klasemen mereka di Bandung Premier League. Betul sekali, apalagi pada pertandingan sebelumnya mereka harus menelan hasil pahit. Tentunya harus ada evaluasi yang diberikan dari masing-masing pelatih agar pada pertandingan kali ini keduanya berhasil untuk meraih paling tidak hasil imbang seminimal-minimalnya begitu. Betul. Dan karena memang di Smile Liga 1 Bandung Premier League ini kita menggunakan sistem liga sehingga poin konsistensi ya, kita sempat bahas juga Bung Aurel, konsistensi itu memang sangat-sangat berpengaruh untuk seluruh tim yang bermain di Smile Liga 1 Bandung Premier League karena hasil seri, hasil imbang, kemenangan itu sangat berpengaruh di papan klasemen. Betul, tentunya meraih kemenangan memang tidak mudah, tetapi kalau kemenangannya cuma 1 kali 2 kali itu memang tidak begitu berpengaruh. Artinya memang mereka harus konsisten dalam setiap pertandingannya. Bagaimana caranya mereka harus berjuang untuk meraih hasil poin penuh, yaitu 3 poin, karena tentunya itu menjadi modal yang sangat-sangat bergengsi dan sangat-sangat berpengaruh pada pertandingannya. Silakan Bung Aurel, ini adalah starting 11 dari Lipsing Family. Iya, seperti biasa di bawah misar gawang ada Dodi Agustiana yang langsung dipasangkan sejak awal laga. Ada Ambar Soleh Fauzi dan juga Muhammad Soleh tentunya di sisi kiri. Di lini belakang dari Lipsing Family FC. Di lini tengah ada Nugraha, Iksan, Miftah dan juga Ramdhani seperti biasa juga dengan strategi 4-4-2-nya. Dan di lini depan ada Priyatna juga Ahmad. Sangat menarik, strategi 4-4-2 ataupun bisa berubah menjadi 4-3-3 dari Lipsing Family FC. Dan ini dia Coach Rivaldi Tia Muhammad Al-Ghifari. Betul sekali tentunya. Yang menggunakan kaos Glory Man United. Pasti dia supporter dari Manchester City. Okay. Glory Man United itu Manchester United. Maaf sekali Bung Aurel. Dan ini kita lihat anak-anak muda dari Pangalengan, Putra Pangalengan yang berjuang berjibaku. Dan inilah starting 11 dari Putra Pangalengan, Bung Aurel. Ya, Coach Sandi Nur Muhammad seperti biasa ada Fahmi di bawah mister gawang dan tentunya ada juga Rizan Permana Hendra dan juga Ahmad Rofi di area sisi kiri dan lini belakang pertahanan dari Putra Pangalengan. Lini tengah Samdi Alfarizi dan juga Nurdin, dan 3 pemain lainnya di lini depan ada Lesmana, Perdana dan juga Kardiana. Sangat seru. Kita lihat starting 11 dari Putra Pangalengan dan ini menandakan pertandingan derby dari Kabupaten Pangalengan. Betul sekali. Ini sangat-sangat seru. Kabupaten Bandung di Pangalengan namanya. Dan sesaat lagi kick off babak pertama Smile Liga 1 Bandung Premier League. Pertandingan antara Lipsing Family FC versus Putra Pangalengan akan segera dimulai. Wasit akan meniup tanda kick off babak yang pertama dan kami dari studio ingin mengatakan selamat menyaksikan untuk para pemirsa Smile TV dimanapun kalian berada. Ya, kita saksikan ini dia bagaimana anak-anak Putra Pangalengan coba membangun permainan dari area sisi kanan. Tentunya masih berhasil diblok begitu saja. Kembali lagi dan lagi mencoba membangun serangan anak-anak Lipsing. Kali ini berusaha memberikan reaksi terhadap serangan perdana yang diberikan oleh anak-anak dari Putra Pangalengan. Para penggawa Putra Pangalengan tentunya dengan jersey kuning, hijau, putih. Semoga warna cerah ini membawa hasil cerah di pagi. Betul sekali. Dan kita lihat memang anak-anak dari Putra Pangalengan sangat-sangat bersemangat melakukan pressing di awal-awal babak pertama, Bu. Artinya memang mereka tidak ingin kehilangan poin sejak awal babak pertama, karena memang terdapat beberapa catatan dari Coach Sandi Nur Muhammad tersendiri. Pertandingan sebelumnya memang mereka berhasil menciptakan ataupun membuat permainan yang cukup kolektif di awal babak. Namun tentunya konsistensi dari masing-masing pemain harus tetap dijaga supaya tidak kehilangan poin pada pertandingan kedua ini. Betul sekali Bung Aurel. Kita lihat anak-anak dari Putra Pangalengan masih mencoba untuk membangun serangan dan Lipsing Family. Iya, kita saksikan dari area sisi kanan anak-anak Lipsing coba membangun serangan. Para penggawa Lipsing kali ini kembali lagi dan lagi, masih terlalu jauh, mudah saja untuk dihalau oleh seorang Rofi di area sisi kiri pemain
Putra Pangalengan. Cukup menarik ya di awal-awal pertandingan ini, di pertandingan derby Pangalengan, kedua tim masih coba mencari-cari cara untuk menembus pertahanan dari masing-masing tim ya, Bung Aurel. Betul sekali, tentunya masih berusaha meraba-raba terlebih dahulu meskipun tentunya sudah ada strategi tersendiri. Kali ini coba lakukan penetrasi dari area sisi kanan, gagal tadi. Sudah keluar bola, menghasilkan goal kick saja bagi Putra Pangalengan. Putra Pangalengan kali ini mereka mencoba membangun serangan melalui sisi kanan, mencoba mencari kawan, long ball saja ke depan. Baik sekali nomor punggung 71 tadi Fahmi ya. Betul sekali. Tentunya lagi dan lagi serangan berhasil dicuri oleh Lipsing. Lebih dekat kepada Risnandar, sang kiper dari Putra Pangalengan tentunya. Masih sporadis serangan-serangan dari kedua tim, apalagi tadi dari Lipsing masih belum jelas maksudnya. Betul sekali, ini dia yang menjadi catatan tentunya untuk kedua pelatih. Bagaimana caranya mereka harus lebih berani untuk menguasai bola di area permainan mereka sendiri. Karena jika memang terburu-buru, lebih sering kehilangan bola, maka akan sulit untuk membangun serangan, Bung Reza. Betul sekali, analisis yang sangat baik tadi dari Bung Aurel ketika pertandingan derby Pangalengan ini memang harus lebih tenang, duel-duel terjadi, kedua tim harus bisa lebih mengembangkan permainannya di saat kedua tim memang sangat-sangat membutuhkan kemenangan, Bung Aurel. Betul sekali, tensi tinggi yang diperlihatkan pada awal babak ini cukup beresiko sebetulnya untuk menjaga stamina. Namun tentunya semoga strateginya tidak salah sehingga ada yang bisa dipetik dari pertandingan kali ini. Serangan lagi dan lagi coba dibangun dari area sisi kanan. Seorang pemain bernomor punggung 8 itu adalah seorang Rofi. Kembali lagi berputar-putar dia, dibayang-bayangi oleh pemain Lipsing. Masih berusaha untuk melewati pemain Lipsing, namun berhasil dicuri dengan begitu baik. Oh, pressing ketat yang diberikan memang sangat menyulitkan kedua tim untuk membangun serangan. Baik sekali ya pressing yang dilakukan oleh anak-anak Putra Pangalengan di awal babak pertama ini sangat lugas, ketika tidak sangat cepat untuk merebut bola, membuat anak-anak dari Lipsing Family merasa tidak nyaman untuk mengembangkan permainannya. Betul sekali, tentunya tidak ingin kehilangan ritme anak-anak dari Putra Pangalengan di awal babak ini. Kita saksikan ini dia serangan dari area sisi kiri, lagi dan lagi berhasil dihalau begitu saja oleh pemain dari Lipsing. Berputar-putar dia mencoba mencari rekannya, mencoba memainkan bola di area di tengah. Baik sekali, suatu skill yang diperlihatkan. Kembali lagi langsung diberikan rap begitu saja, pressing ketat yang diberikan oleh punggawa dari Putra Pangalengan tadi. Lagi dan lagi ada pelanggaran kali ini. Jatuh kali ini mau tidak mau harus diberhentikan pergerakan dari anak-anak Putra Pangalengan ketika Lipsing Family merasa itu sudah sangat membahayakan ya, Bung Aurel. Betul sekali, artinya memang sudah ada suatu hal yang menjadi perhatian dari Lipsing agar tidak kehilangan poin pada pertandingan kali ini. Lagi dan lagi coba membangun serangan dari area sisi kanan. Ada seorang Muhammad Ramdhani, angkat bola ke depan, lagi dan lagi tidak jelas tadi arahnya sehingga mudah kehilangan bola. Cuaca yang cukup cerah juga di pagi hari ini dari lapangan Progresif Kota Bandung. Tentunya semoga menjadi suatu cuaca yang sangat mendukung bagi para pemain untuk menciptakan permainan yang sangat-sangat kolektif. Kita lihat kali ini Putra Pangalengan berhasil direbut ya. Betul sekali, lagi dan lagi Lipsing dibayang-bayangi oleh pemain nomor punggung 12 tentunya. Masih berputar-putar dia, tentunya perlu ada bantuan dari rekannya. Masih berhasil melewati, namun akhirnya pun berhasil dicuri. Gagal tadi Diki namanya. Lagi dan lagi, oh bukan merupakan suatu pelanggaran, advantage saja. Satu penyerangan yang coba dibangun kali ini dari Putra Pangalengan dari area sisi kiri. Coba dia lebarkan bola nampaknya. Wawan. Baik sekali Wawan tadi, berikan pada rekannya nampaknya seorang Rofi. Masih Rofi dari area sisi kiri langsung melakukan tackling yang sangat-sangat bersih tentunya untuk menghentikan permainan dari Putra Pangalengan. Berikan umpan terupas kali ini cukup baik tentunya. Bisakah dimanfaatkan umpan ke tengah, berbahaya datangnya. Masih berusaha berikan pada Sigirito. Masih ada peluang berikutnya, tembakan langsung yang dilakukan. Namun masih ada peluang berikutnya. Kebelut yang terjadi di gawang dari Putra Pangalengan hampir saja menciptakan suatu gol perdana bagi Lipsing. Peluang pembuka tadi dari Lipsing masih gagal dan masih bisa dibendung oleh Putra Pangalengan, dan ini menjadi sinyal positif untuk Lipsing bisa terus menekan pertahanan dari Putra Pangalengan, Bung Aurel. Betul sekali, tinggal bagaimana finishing yang perlu diperbaiki dari anak-anak Lipsing tentunya. Artinya ini harus diwaspadai serangan berbahaya tentunya dari Lipsing oleh anak-anak dari Putra Pangalengan. Berikan umpan cutback lagi dan lagi, masih berhasil dihalau. Mulai menemukan sentuhannya anak-anak dari Lipsing untuk menciptakan peluang berbahaya ke gawang
gawang dari Putra Pangalengan, Muresa. Harus cepat-cepat ada kontra strategi ya dari anak-anak Putra Pangalengan ketika mereka terus tertekan, mereka terus ditekan ada oleh Lipsing, mereka harus mempunyai strategi yang baru agar tidak membuat nyaman anak-anak dari Lipsing Family FC. Betul sekali, ini kuncinya konsisten. Bagaimana suatu tensi permainan yang cukup tinggi pada awal babak pertama ini, tentunya konsistensi menjadi suatu hal yang dipertaruhkan karena memang di awal babak tadi sebetulnya Putra Pangalengan cukup menguasai permainan, namun menuju menit ke-7 ini justru mereka mulai tertekan, Bung Reza. Itu ya tadi ya, pressing mereka itu memang ada resiko ketika Betul. pressing terlalu tinggi, namun kita lihat hal-hal seperti itu masih bisa dibendung oleh lini pertahanan dari Putra Pangalengan. Kita lihat. Baik sekali lagi dan lagi progresi yang diberikan, namun sayang terjebak dalam posisi offside. Fahmi Azari sudah terjebak posisi offside, namun ini menjadi lagi-lagi sudah 2 peluang hampir saja membuat lini pertahanan dari Putra Pangalengan sedikit kedodoran ya tadi ya. Betul sekali, tentunya bagaimana suatu upaya serangan yang diberikan sangat-sangat merepotkan lini pertahanan dari Putra Pangalengan, namun lagi dan lagi berhasil dicuri. 1-2 coba dilakukan, namun lebih dekat pada pemain Lipsing tadi menghasilkan lemparan ke dalam. Tidak mau mengambil resiko, langsung saja clearance tadi dilakukan oleh lini pertahanan dari Lipsing. Sang kapten tadi melakukan clearance. Betul sekali, lagi dan lagi serangan coba dibangun, ada pelanggaran tadi nampaknya. Dan bebas untuk Lipsing. Sangat-sangat baik sejauh ini bagaimana kedua tim dalam membangun serangan. Tinggal bagaimana sebetulnya Putra Pangalengan harus lebih memperhatikan pertahanannya, karena berkali-kali serangan mereka sangat membuat pertahanan mereka kedodoran begitu, Bung Reza. Ya, walaupun memang secara penyerangan ketika ada transisi dari pertahanan ke menyerang, semangat dari anak-anak muda ini, kecepatan dari anak-anak muda ini memang sangat-sangat bagus ya. Betul sekali. Ini tentunya juga perlu diwaspadai oleh Lipsing karena memang para pemain muda dari Putra Pangalengan memiliki kecepatan dan tentunya bisa saja menjadi suatu hal yang sangat-sangat membahayakan ke pertahanan dari Lipsing. Dan kita lihat terus pressure. Betul. Pressing tinggi dilakukan oleh anak-anak Putra Pangalengan untuk membuat Lipsing ya tidak nyaman untuk membangun serangan. Betul sekali, namun tentunya selalu ada solusi dalam setiap rintangan yang ada. Namun lagi dan lagi ada suatu umpan silang yang diberikan. Namun lagi dan lagi masih berhasil dihalau begitu saja. Putra Pangalengan dari area sisi tengah berikan bola pendek tadi, maksudnya lagi dan lagi langsung ditutup oleh 3 pemain dari Lipsing tentunya. Lebarkan pada sisi kiri pada seorang Rofi. Masih Rofi, gagal lagi. Soleh berikan umpan ke depan kali ini. Sayang sekali bolanya ditinggal tentunya. Sudah pada Ricky Ardianto tadi. Betul sekali. Kita saksikan lagi dan lagi 1-2 sentuhan yang dilakukan. Baik sekali kali ini permainan dari area sisi kanan Putra Pangalengan. Berikan bola ke tengah, mulai membahayakan lawan, namun tendangan spekulatif cukup baik upaya yang diberikan, namun masih terlalu lemah tendangannya. Ini mungkin peluang pertama ya untuk Putra Pangalengan ketika mereka harus lebih berani melakukan tendangan-tendangan spekulasi dan keluar dari tekanan anak-anak Lipsing. Dan namun saya tadi tendangannya masih terlalu lemah, Bung Aurel. Betul sekali, masih mudah diamankan oleh Dodi Agustiana tentunya. Lagi dan lagi suatu umpan terupas yang coba diberikan, umpan lambung yang diberikan tadi masih terlalu jauh dari jangkauan pemain dari Lipsing, yaitu Muhammad Soleh di area sisi kanan permainan. Lagi dan lagi masih menciptakan peluang melalui lemparan ke dalam tentunya. Angkat bola ke depan, lebih dekat pada sang kuir. Hampir saja ada suatu salah pengertian. Tembakan lagi dilakukan, berbahaya, namun sudah terjebak dalam posisi offside. Lagi-lagi sebuah peluang didapatkan oleh Lipsing, namun sayang wasit menganggap itu berada di posisi offside, Bung Aurel. Betul sekali, harus tetap fokus para penggawa dari Putra Pangalengan dalam menggalangkan suatu pertahanan untuk mengantisipasi serangan dari Lipsing. Karena berkali-kali mereka terkadang terlepas, tidak melihat pergerakan tanpa bola yang dilakukan oleh para penggawa Lipsing tentunya. Kita saksikan Lipsing FC angkat bola ke depan saja. Lagi dan lagi lebih dekat pada pemain bertahan dari Putra Pangalengan. Serangan yang coba dibangun, berikan bola pendek saja. 1-2 sentuhan coba dilakukan. Mulai berusaha menguasai bola di lini tengah. Berikan lagi bola ke depan, baik tadi tentunya, namun lebih dekat pada pemain Lipsing. Lagi dan lagi coba membangun serangan dari
seorang Adi Nurituan angkat bola ke depan. Siapa yang dituju nampaknya adalah seorang Dery Lesmana. Dery Lesmana berikan cutback. Masih ada seorang Wawan Kardiana nampaknya berikan lagi pada Dery, namun terjebak dalam posisi offside. Lagi-lagi ya, anak-anak dari Putra Pangalengan belum bisa memanfaatkan peluang ketika mereka berhasil mendapatkan sebuah peluang dari sisi kanan melalui pergerakan Dery Lesmana. Namun finishingnya ataupun positioning dari striker yaitu Fahmi Fauzi masih belum bisa membuat keunggulan untuk Putra Pangalengan. Berhasil dicuri kali ini oleh Dery Lesmana. Coba dibuang saja. Beruntung masih ada pemain Leipzig yang cukup sigap untuk menahan bola. Oh, baik sekali suatu skill individu yang diperlihatkan. Lagi dan lagi ada bayang-bayang yang diberikan. Lemparan ke dalam bagi Leipzig tentunya dari area sisi kiri mereka coba mulai membangun serangan. Diki ya tadi skill individu yang sangat baik ditunjukkan oleh Diki dari Leipzig. Betul sekali. Kita saksikan bagaimana serangan yang coba dibangun oleh Putra Pangalengan. Oh, berbahaya Diki tadi. Lagi dan lagi Diki berhasil mencuri bola. Lebarkan ke sisi kanan, berbahaya, terlepas kali ini. Oh, ini dia. Bagaimana berkali-kali sebetulnya Leipzig sudah mendapatkan peluang berbahaya, namun kontrol ataupun finishingnya masih belum begitu baik. Sayang sekali sebelumnya kredit diberikan kepada Ricky Ardianto melakukan switch play ya, dan umpan yang sangat baik tadi dari striker dari Leipzig Family, namun gagal. Soleh tidak bisa memberikan finishing yang sangat baik. Betul sekali, serangan dari area sisi kiri. Baik sekali tentunya, dibayang-bayangi dari seorang Muhammad Ramdhani. Dibuang saja bola, tidak ingin mengambil resiko. Betul, apalagi ini pertandingan derby ya Bung Aurel. Jadi ada gengsi dari kedua tim, terus jual beli serangan. Ini adalah derby Pangalengan yang sangat-sangat ditunggu di Smile Liga 1 Bandung Premier League. Betul sekali, tentunya sangat-sangat menarik, di mana memang Putra Pangalengan adalah tim yang baru saja debut di Bandung Premier League. Di pertandingan pertama mereka pun harus menelan kekalahan atas Bungas, meskipun memang mereka kalah atas gol titik putih yang diciptakan oleh seorang Doni Dio pada pertandingan sebelumnya. Sedangkan Leipzig mereka juga harus menelan kekalahan dari Expos. Bagaimana kreativitas lini tengah Expos sangat-sangat terlihat di situ, membuat Leipzig pun nampak kerepotan untuk mengantisipasi serangan yang dibuat oleh Expos. Lemparan ke dalam lagi dan lagi Leipzig. Masih Muhammad Soleh, bayang-bayangi dia masih berhasil menguasai tentunya. Ada ke mulut di tengah lapang tentunya tadi. Keluar lagi dan lagi bola. Sejauh ini memang nampaknya lini tengah cukup kerepotan dalam membangun serangan karena berkali-kali terjadi kemelut yang sebetulnya harusnya ada solusi dari permainan itu. Bagaimana kira-kira menurut Bung Reza? Duel yang terjadi di lini tengah ya, ada Leipzig dan juga Putra Pangalengan ini memang cukup intens, di mana kedua tim menumpuk pemain di lini tengah, dan lagi-lagi duel itu membuat pertandingan ini semakin lebih seru ya. Ketika pressure terus dilakukan oleh kedua tim, apalagi Putra Pangalengan lebih berani untuk melakukan pressure tinggi, dan kita lihat di awal-awal hampir 15 menit babak pertama ini memang Putra Pangalengan masih terus mencoba untuk membangun permainannya. Betul sekali, ini dia salah satu serangan yang coba dibangun, berhasil diambil lagi oleh rekannya. Suatu tekukan ke dalam kotak penalti, tendangan langsung dilakukan, namun masih ada double block yang diberikan oleh para pemain bertahan dari Leipzig. Berikan lagi ke sisi kanan pada seorang Dery Lesmana. Masih Dery, baik sekali bagaimana bayang-bayang yang diberikan oleh seorang Bagus Wardani tentunya. Namun bola sudah terlebih dahulu keluar ya, nomor punggung 10. Asep Zeprian tadi berikan bola pendek saja, lagi dan lagi Putra Pangalengan berhasil menguasai bola. Seorang Rofi nampaknya angkat bola ke depan tadi, maksudnya berhasil diambil oleh Dery Lesmana. Masih terjadi kemelut kali ini di area sisi lapangan. Ini yang perlu dihindari, bagaimana mereka harus bisa bermain lebih efektif untuk menciptakan ataupun memberikan umpan-umpan yang sangat memanjakan ke area lini depan. Kita saksikan lagi dan lagi dari area sisi kanan mereka berusaha membangun serangan. Nampak permainan memang sangat kesulitan untuk mengembangkan permainan baik kedua tim karena memang ada pressing ketat yang diberikan, namun tentunya harus ada strategi ataupun kontra strategi yang diberikan jika memang mereka ingin meraih poin penuh pada pertandingan kali ini.
Betul sekali Bu Aurel, kita lihat memang kematangan ya dari lini pertahanan Leipzig yang memang diisi oleh pemain-pemain yang sudah punya pengalaman dibandingkan dengan pemain-pemain dari Putra Pangalengan yang notabene lebih banyak anak-anak muda Bu Aurel. Betul sekali, tentunya anak-anak muda juga diuji pada pertandingan kali ini. Bagaimana semangat yang mereka miliki akan diadu dengan strategi yang sangat-sangat ataupun sudah dipersiapkan oleh Leipzig Family FC. Hal ini sangat baik ya untuk development para pemain ya, karena bisa melatih mentalitas dan juga jam terbang dari para pemain-pemain muda ini, dan kita tunggu mungkin di beberapa tahun ke depan mereka bisa menjadi pemain-pemain yang baik dan juga bermain sampai ke profesional. Betul, amin. Tentunya bagaimana regenerasi yang tentunya akan terjadi di setiap tahunnya. Namun kali ini ada serangan dari area sisi kiri cukup kosong tadi, namun lagi dan lagi berhasil dibuang bola. Coba membangun serangan, terjadi duel di sana. Seorang Soleh, masih Soleh seorang diri. Ada gerakan bantuan dari rekannya namun berhasil dicuri lagi dan lagi, keluar saja bola. Nampak kesulitan memang bagaimana menguasai permainan baik dari Leipzig ataupun Putra Pangalengan. Keduanya masih menciptakan ataupun berhasil melakukan bertahanan dengan sangat baik. Betul sekali. Kita lihat Leipzig kali ini mencoba membangun serangan. Berbahaya kali ini. Oh, lagi dan lagi. Sebetulnya PR-nya ketika di lini depan ada finishing dan juga bagaimana support yang harus diberikan. Betul. Karena berkali-kali ada seorang Soleh, ada seorang Fahmi dan juga Ricky Ardianto yang sebetulnya seorang diri, sehingga kesulitan untuk menciptakan peluang berbahaya. Dan juga ketenangan ya, Betul. mungkin ketenangan ketika melakukan finishing, dan juga ketika para pemain dari Leipzig di depan kotak penalti, mereka harus cepat-cepat memberikan keputusan yang baik dan juga bisa memanfaatkan hal itu, bisa menjadi sebuah peluang yang menghasilkan gol, Bung Aurel. Betul, tentunya itu menjadi tantangan tersendiri karena memang harus menciptakan keputusan dengan cepat. Sepersekian detik saja salah mungkin akan menjadi berbeda halnya. Kita lihat. Saksikan tendangan langsung dilakukan. Wawan Kardiana. Diam tapi pasti. Nampaknya ibarat ular berbisa, tidak terlihat dan tiba-tiba menciptakan suatu tendangan yang sangat-sangat indah, berhasil merobek jarak gawang dari Leipzig. Ini adalah salah satu skema yang sangat menarik ya, skill individu dari Wawan Kardiana mencoba menerobos pertahanan dari Leipzig dan berhasil membuka skor menjadi 1-0 untuk Putra Pangalengan, Bung Aurel. Betul sekali, tendangan yang tanpa ragu tadi tentunya sangat-sangat deras, sangat-sangat baik dan tentunya menjadi modal bagi Putra Pangalengan untuk mengarungi sekitar 40 menit ke depan. Dan ini ya menjadi salah satu ya tadi bagus sekali modal untuk Putra Pangalengan, dan juga akan menambah motivasi dan juga kepercayaan diri dari para pemain dari Putra Pangalengan menjalani 40 menit sisa jalannya pertandingan di hari ini. Betul sekali, pelan tapi pasti tentunya Putra Pangalengan ingin membuktikan bahwa mereka bukan tim yang biasa-biasa. Tentunya mereka di sini juga bukan hanya sekedar mencari pengalaman, tapi juga menargetkan sesuatu yang sudah dipersiapkan oleh tim manajer dari Putra Pangalengan. Namun kita lihat ada peluang untuk Leipzig Family FC melalui nomor punggung 4 yaitu Dendo Yogaswara tentunya. Kita akan lihat sebuah free kick, apakah ditendang langsung ke arah gawang apapun diumpan. Kita lihat Dendo nomor punggung 4 langsung saja ke gawang. Baik sekali tadi bagaimana seorang Risnandar berada dalam posisi yang tepat sehingga bisa mengamankan bola dengan begitu baik. Lagi dan lagi umpan terupas, progresif pass yang diberikan pada seorang pemain di sisi kiri yaitu Wawan Kardiana. Mencoba lakukan step over, dia lakukan tendangan lagi langsung. Setelah berhasil menciptakan gol, ia mencoba melakukan hal yang sama. Derry ya sebenarnya nomor punggung 27 betul. yang melakukan mendapatkan sebuah peluang, namun kita lihat reaksi apa yang akan dilakukan oleh Leipzig ya, melihat mereka saat ini tertinggal 1-0, dan kita sangat tunggu mereka harus bisa cepat keluar dan bisa memberikan ancaman-ancaman, karena memang praktis sebenarnya di babak pertama ini Leipzig juga memberikan terus tekanan sebenarnya, namun masih
belum bisa mencetak gol. Betul sekali, berkali-kali sebetulnya memang peluang berbahaya juga dimiliki oleh Leipzig. Tinggal bagaimana mereka bisa memanfaatkan peluang tersebut, karena memang berkali-kali kurangnya support dan juga ketenangan ketika menghadapi pertahanan dari Putra Pangalengan membuat Leipzig pun agak kesulitan untuk menciptakan gol di babak pertama ini. Namun Putra Pangalengan sekali mendapat peluang langsung bisa mencetak gol. Bung Betul Aurel. sekali, tanpa ragu tadi tendangannya sangat-sangat baik sekali dan sangat-sangat keras dan ditempatkan pada sisi yang begitu sulit Betul. untuk dijangkau tentunya Bung Reza. Betul sekali, memang gol yang sangat cantik tadi dicetak oleh Wawan Kardiana dan membuat anak-anak Putra Pangalengan unggul 1-0 di babak pertama ini. Betul sekali, kita saksikan ini dia Leipzig coba membangun inisiatif serangan. Nampak masih kesulitan mereka untuk membangun serangan dari lini belakang karena memang pressing yang cukup ketat Ya, yang diberikan balik oleh lagi. Putra Pangalengan. Kita lihat pressing terus, anak-anak dari Putra Pangalengan terus tanpa henti melakukan pressing, membuat anak-anak Leipzig family tidak nyaman mengembangkan permainannya. Namun kita lihat mulai lebih pede, mulai mengeluarkan skill individu anak-anak Putra Pangalengan. Ya, ini yang saya bilang tadi, bagaimana gol perdana ini menjadi suatu modal tersendiri bagi para punggawa dari Putra Pangalengan tentunya. Ini menjadi suatu hal positif untuk mereka mengarungi liga ataupun paling tidak untuk meraih poin penuh di pertandingan kali ini. Ini bisa menjadi salah satu modal bagus untuk Putra Pangalengan di pertandingan selanjutnya jika mereka berhasil mempertahankan keunggulan mereka 1-0 menghadapi Leipzig Family FC. Betul sekali, serangan lagi dan lagi coba dibangun, menghasilkan goal kick saja. Suatu upaya dari Wawan Kardiana tadi masih Mencetak gol, gagal. ya? Betul. Bagaimana permainan yang cukup ciamik sejauh ini. Sayap-sayap cermat, sayap-sayap lincah yang dimiliki oleh Putra Pangalengan sangat-sangat merepotkan pertahanan dari Leipzig tentunya, Bung Reza. Saya sangat setuju. Memang Putra Pangalengan bermain mengandalkan para flank mereka ya, kanan dan kiri mereka sangat aktif dan tinggal bagaimana finishing tambahan. Dan kita lihat Bung Aurel, ada Betul sedikit peluang sekali. tadi namun gagal Leipzig. Lagi dan lagi Leipzig kali ini coba membangun serangan. Tidak jelas tadi maksudnya. Lagi dan lagi gagal. Dari sisi kanan kali ini Dery Lesmana lebarkan saja pada seorang Rofi. Rofi lakukan tusukan ke area kotak penalti, namun berhasil ditutup dengan begitu baik tadi pergerakannya. Sangat-sangat cermat tadi bagaimana seorang pemain dari Bagus Wardani menutup ruang geraknya, bukan menutup arah bola, sehingga membuat Putra Pangalengan atau seorang Rofi tadi kesulitan untuk menggapai bola. Dan saksikan lagi dan lagi serangan dari Wawan Kardiana, dibayang-bayangi dia, dicuri lagi oleh seorang Muhammad Ramdhani. Dari area sisi kanan berhasil dicuri lagi dan lagi, keluar saja bola, lemparan ke dalam kali ini bagi Leipzig tentunya. Kita saksikan dari area sisi kanan ada Bagus Wardani nampaknya yang bertukar kali ini posisinya, mencoba membangun serangan. Dibayang-bayangi saja oleh siapa di sana. Lagi dan lagi coba dibuang kali ini. Dari area sisi kanan mereka mencoba membangun serangan, berhasil dicuri oleh pemain tengah dari Putra Pangalengan. Berikan saja bola pendek. Lagi dan lagi suatu permainan rondo yang coba dilakukan oleh Putra Pangalengan. Cukup merepotkan pertahanan dari Leipzig, berikan umpan ke tengah kali ini namun lebih dekat pada sang kiper. Kita lihat ya, kembali kiper dari Leipzig Family yaitu Dodi Agustiana harus keluar dan menahan serangan-serangan dari Putra Pangalengan, Bung Aurel. Betul sekali, kita saksikan serangan. Terlepas kali ini Bahaya. dari area sisi kiri. Terbuka kali ini ruang. Bingung saja dia coba berikan umpan terupas ke kanan. Baik sekali namun cukup deras. Dan akhirnya hanya menghasilkan gol kick saja, Bung Reza. Umpan menyiksa tadi ya namanya. Betul sekali, terhadap umpan yang cukup Muhammad tega. Soleh. Muhammad Soleh tadi terlalu deras umpannya dan tidak bisa mengkontrol bola sehingga lagi-lagi gagal peluang untuk Leipzig Family FC, Bung Aurel. Betul sekali. Kita saksikan dari area sisi kanan seorang Rofi nampaknya yang coba membangun serangan build up dari lini belakang yang coba mereka buat tentunya untuk membangun serangan. Sejauh ini Putra Pangalengan mulai lebih tenang setelah mereka berhasil mencetak gol tentunya. Dery Lesmana salah satu pemain yang cukup sibuk di pertandingan babak pertama ini karena memang banyak sekali umpan yang diberikan ke area sisi kanan permainan dari Putra Pangalengan. Kita saksikan berbahaya tadi namun lebih dekat pada seorang Risnandar.
lebarkan saja ke sisi kiri pada seorang Muhammad Katan. Masih Muhammad Katan, berikan bola pendek saja, kembalikan lagi ke tengah. Pada siapa dia tadi maksudnya, berhasil dicuri saja. Ada serangan yang coba dibangun, namun ada suatu pelanggaran yang terjadi tadi. Nampaknya mengangkat kaki terlalu tinggi, menghasilkan tendangan bebas bagi Putra Pangalengan. Nah, kita lihat ya, masih Putra Pangalengan masih mendominasi jalannya babak pertama. Bung Aurel, mereka masih, ketika mereka sudah berhasil unggul, mereka terlihat lebih nyaman. Betul. Menjalankan pertandingan di babak pertama ini, dan kurang lebih ada 4 menit waktu tersisa di babak pertama, dan kita tunggu apa yang akan dilakukan oleh Leipzig Family FC untuk bisa keluar dari tekanan dan bisa menyamakan kedudukan. Ya, tentunya Leipzig harus sesegera mungkin memberikan reaksi terhadap permainan yang sangat-sangat sporadis yang diperlihatkan oleh para penggawa dari Putra Pangalengan. Tentunya ini menjadi PR bagi sang pelatih Rivaldi Tia, karena memang jika mereka mempertahankan strategi seperti ini saja, maka akan kesulitan untuk setidaknya menyamakan kedudukan. Kita saksikan lagi dan lagi 1-2 sentuhan yang dilakukan oleh anak-anak dari Putra Pangalengan. Lebarkan sisi kiri saja, siapa yang dituju di sana, berhasil dicuri lagi. Serangan yang coba dibangun, berikan bola saja ke depan, keluar lagi dan lagi bola. Walaupun memimpin, Putra Pangalengan harus lebih tenang juga ya. Ketika ada banyak peluang, sebenarnya Putra Pangalengan mendapat, harus lebih tenang, tidak usah terburu-buru, karena dengan kondisi unggul 1-0 ini, mereka harusnya sudah nyaman ya untuk bisa mengembangkan permainan mereka, tidak terburu-buru, dan juga bisa menunggu pemain dari Leipzig untuk lebih keluar menyerang dan juga memanfaatkan kelengahannya. Betul sekali, lagi dan lagi suatu serangan yang coba dibangun dari para penggawa Putra Pangalengan di area sisi kanan tadi, namun lebih dekat pada seorang Dodi Agustiana. Tendang saja pula jauh ke depan, siapa yang dituju di sana, nampaknya ada seorang Muhammad Soleh. Masih berhasil dihalau begitu saja. Lagi dan lagi Leipzig kali ini berusaha membangun serangan, berhasil dicuri. Kurang support ya menurut saya anak-anak dari Leipzig FC. Mereka support bantuan ketika salah satu pemain mereka mendapatkan sebuah penguasaan bola. Kurangnya support membuat pemain yang mendapatkan bola tidak banyak opsi untuk mengalirkan bola ke depan. Betul sekali, ruang antar lini yang berjauhan antar masing-masing pemain, sehingga sulit untuk mengembangkan permainan tentunya, karena jika memang seorang diri saja bisa langsung dirap ataupun dipres, sehingga mudah untuk kehilangan bola. Soleh, kita saksikan ya, lagi dan lagi Soleh, lebarkan sisi kiri saja pada siapa dia di sana. Terjebak dalam posisi offside. Fahmi ya sebenarnya menjadi salah satu motor serangan untuk Leipzig, karena memang penetrasinya dari sudut kiri, dari sisi kiri pertahanan Putra Pangalengan cukup membahayakan. Namun sayang tadi Fahmi Azari sudah terperangkap posisi offside, Bung Aurel. Ya, tentunya bagaimana suatu upaya serangan yang coba dilakukan oleh anak-anak dari Leipzig tadi masih gagal lagi dan lagi. Coba membantu atau membangun serangan dari area sisi kanan tadi. Para penggawa Putra Pangalengan pelanggaran. 28 menit jalannya babak pertama dan tambahan waktu 1 menit. Di babak pertama, Bung Aurel, ini harus cepat-cepat bisa dimanfaatkan oleh kedua tim untuk bisa meraih gol ataupun menambah gol. Betul sekali, tentunya tinggal bagaimana Putra Pangalengan mempertahankan keunggulan mereka. Dan yang menjadi pertanyaan, Leipzig akan memberikan reaksi seperti apa, entah mungkin di akhir laga di babak pertama ini, atau mungkin ketika di babak kedua, sejak awal babak kedua dimulai. Kita saksikan lagi dan lagi serangan yang coba dibangun dari area sisi kanan. Memang sejauh ini sisi kanan dari Putra Pangalengan cukup sibuk, Bung Reza. Betul, memang sisi kanan Putra Pangalengan ini menjadi motor serangan ya untuk Putra Pangalengan. Namun Betul kita sekali. lihat tendangan langsung dilakukan, sangat-sangat berbahaya tadi. Suatu upaya tendangan spekulatif namun masih melebar, Bung Reza. Kembali lagi tadi saya bilang di 1 menit terakhir babak pertama ini pasti ada kejutan, dan kita lihat nampaknya ada salah satu pemain dari Leipzig Family harus mendapatkan perawatan, Bung Aurel. Betul sekali, apa yang terjadi? Nampaknya kram ya, harus keluar terlebih dahulu. Ya, pemain nomor punggung 19 nampaknya seorang Muhammad Ramdhani. Drop ball kali ini oleh seorang wasit bernama Asep, tentunya yang memimpin jalannya pertandingan. Betul, saya wasit Asep yang memimpin jalannya pertandingan ini cukup lugas, dan juga
sangat memberikan beberapa keputusan yang sangat-sangat baik sebagai pengadil lapangan di pertandingan hari ini. Betul sekali. Serangan kali ini coba dibangun. Berikan umpan terupas ke depan saja, tidak jelas arahnya lagi dan lagi. Masih sporadis dari serangan Leipzig Family di babak pertama ini dan masih belum bisa menghasilkan sebuah ancaman-ancaman yang membahayakan Putra Pangalengan. Iya, nampak masih kesulitan sejauh ini Leipzig dalam bangun serangan. Lagi dan lagi Risnanda angkat bola ke depan. Siapa yang dituju? Memantul kali ini bola. Masih dalam penguasaan Leipzig kali ini. Berhasil dicuri begitu saja, tidak ada Baik bantuan, namun sekali. sangat-sangat baik pergerakan dari seorang Dendo Yogaswara. Dan usai sudah pertandingan babak pertama, Bung Reza. Ya, usai sudah pertandingan babak pertama Leipzig Family FC versus Putra Pangalengan di lanjutan Smile Liga 1 Bandung Premier League. Namun ada jeda dulu, kita akan bahas jalannya pertandingan di pertandingan kedua di pekan kedua Smile Liga 1 Bandung Premier League. Silakan Bung Aurel. Ya, nampaknya kita akan membahas terlebih dahulu statistik selama babak pertama berlangsung tadi. Terlihat Putra Pangalengan memang lebih menguasai permainan, 49 berbanding 51 ball position tentunya. Total shoot 3 berbanding 4, shoot on-nya 4 berbanding 2, foul-nya 3 banding 2, offside-nya 2 banding 1, corner 0, yellow card 0 dan red card-nya 0. Hasil di babak pertama ini sangat-sangat menguntungkan untuk Putra Pangalengan mengarungi babak kedua ya. Betul sekali, tentunya ini menjadi modal tersendiri bagi Putra Pangalengan untuk menjalani pertandingan di pagi hari ini. Dan seluruh pemirsa Smile Liga 1 Bandung Premier League, kita akan segera kembali di pertandingan babak kedua, pertandingan antara Leipzig Family versus Putra Pangalengan. Namun sebelum itu kita akan ada jeda pariwara berikut ini. Salam sporty Smile TV. Selamat pagi seluruh pemirsa Smile TV dimanapun kalian berada. Sesaat lagi kita akan melanjutkan ke pertandingan babak kedua, pertandingan antara Leipzig Family FC versus Putra Pangalengan. Namun sebelum itu kita akan sedikit bahas jalannya pertandingan di babak pertama bersama Bung Aurel. Bung Aurel, bagaimana nih di pertandingan babak pertama? Memang skor sementara Putra Pangalengan masih unggul 1-0 dari Leipzig Family, dan bagaimana prediksi dan juga hal-hal yang harus dilakukan oleh Leipzig Family? Ya, memang Putra Pangalengan sudah sangat-sangat baik sejauh babak pertama berlangsung. Tinggal bagaimana Leipzig harus memberikan reaksi karena memang belum menemukan sentuhan terbaiknya tentunya, Bung Reza. Betul sekali, dan kita akan segera menjalankan pertandingan babak kedua Leipzig Family versus Putra Pangalengan dalam lanjutan Smile Liga 1 Bandung Premier League. Selamat menyaksikan. Ya, pemirsa tentunya dimanapun Anda berada, jumpa kembali di babak kedua pertandingan antara Leipzig melawan Putra Pangalengan. Dari sisi kiri, kali ini para penggawa Leipzig coba membangun serangan, berikan bola ke tengah, berbahaya datangnya tadi tentunya. Namun lagi dan lagi masih berhasil dihadang oleh para pemain dari Putra Pangalengan. Angkat bola ke tengah, berhasil lagi dan lagi dihalau begitu saja. Tidak ingin mengambil resiko, serangan yang lagi dan lagi gagal. Leipzig coba memberikan reaksi dengan melakukan serangan-serangan cepat berbahaya kali ini, namun lebih dekat pada seorang Risnanda. Ada sedikit perubahan dari Leipzig Family FC di babak kedua ini. Mereka lebih berani menyerang. Mungkin ada strategi khusus dari coach Rivaldi Muhammad Al-Ghifari untuk Leipzig Family untuk cepat-cepat bisa menyamakan kedudukan. Betul sekali, tentunya harus segera mungkin memberikan reaksi, karena jika memang dibiarkan tentunya semangat para pemuda, apalagi baru saja merayakan Sumpah Pemuda, bisa saja menjadi suatu dorongan tersendiri karena ada suatu serangan yang berbahaya kali ini. Cukup dekat dan sangat-sangat berbahaya. Masih ada serangan berikutnya dari area sisi kanan. Ada seorang Ricky Ardianto nampaknya berikan bola ke tengah, angkat, tendangan langsung dilakukan namun masih melambung jauh di atas Mister Gawang dari Risnandar. Peluang pertama dari Leipzig Family di awal babak kedua ini, kali ini melalui nomor punggung 6 yaitu Diki, sangat berbahaya namun masih gagal menyamakan kedudukan untuk Leipzig
Family FC. harus lebih tenang. Harus lebih tenang, Bagaimana betul. anak-anak Leipzig untuk memanfaatkan peluang yang mereka punya. Baru saja kita katakan mereka berhasil memberikan reaksi, namun bagaimana caranya mereka memanfaatkan peluang yang mereka punya tentunya Bung Reza. Namun kita lihat kali ini tidak henti-hentinya anak-anak dari Leipzig Family mencoba keluar dari tekanan dan ingin cepat-cepat mencetak gol untuk menyamakan kedudukan agar mereka bermain lebih nyaman juga. Betul untuk sekali. mengembangkan permainannya. Dan kita lihat memang ada sedikit tekanan untuk anak-anak Putra Pangalengan ketika mereka di awal-awal babak kedua ini terus ditekan oleh Leipzig Family. Iya, tentunya Leipzig juga harus lebih santai dalam menciptakan peluang karena masih ada 38 menit 28 menit tentunya waktu yang bisa mereka manfaatkan untuk mencetak gol. Namun memang sebetulnya harus segera mungkin membuat reaksi atas ketertinggalan yang mereka miliki saat ini. Lagi dan lagi terburu-buru dalam bangun serangan. Isnandar berhasil menguasai bola, berikan bola pendek saja. Namun anak-anak dari Putra Pangalengan juga jangan mau terus ditekan ya. Mereka harus cepat-cepat keluar, lebih mengembangkan permainannya. Walaupun mereka sedang unggul 1-0, kita berkaca dengan dari pertandingan sebelumnya, yaitu B1 Heseba versus Anak rantau ya tadi ketika B1 Heseba sudah unggul di babak pertama, mereka terus terlalu nyaman ditekan, tidak bisa keluar dari tekanan anak rantau dan alhasil anak rantau berhasil menyamakan kedudukan. Betul sekali, itu suatu hal yang perlu dicontoh tentunya oleh masing-masing tim. Lagi dan lagi serangan yang coba dibangun kali ini. Tapi sekali lagi saya ingin mengapresiasi ya semangat dari anak-anak muda Putra Pangalengan yang bermain sangat-sangat semangat di Betul. pertandingan hari ini. Dan kita lihat ada sebuah serangan. Lagi dan lagi Leipzig kali ini masih berhasil dihalau begitu saja. Lagi dan lagi ada suatu clearance yang coba dilakukan. Serangan dari area sisi kiri Leipzig tentunya. Masih berputar-putar dia, mencoba mencari rekannya, berikan umpan progresif tadi maksudnya. Namun lagi dan lagi berhasil dicuri saja. Masih dalam penguasaan anak-anak Putra Pangalengan. Lagi dan lagi gagal. Nampak terburu-buru sejauh ini Bung Betul, Reza. Ini betul. dia ketenangan sangat diuji karena memang jika terburu-buru akan lebih mudah kehilangan bola. Padahal mereka sedang unggul ya 1-0, harusnya mereka bisa lebih tenang dan memanfaatkan penguasaan bola. Karena ketika mereka kehilangan bola, Leipzig akan melakukan serangan balik ya. Betul sekali. Oh, baik sekali. Serangan kali ini dari area sisi kanan, Derry Lesmana tentunya. Masih Derry dibayang-bayangi. Masih berhasil melewati seorang pemain dari Leipzig. Angkat bola ke tengah, berbahaya, tendangan langsung dilakukan. Tidak jelas arahnya tadi. Sayang sekali sebuah peluang didapatkan oleh Putra Pangalengan. Sebuah tendangan spekulasi, namun tendangan kaki kirinya masih jauh melebar di sisi kiri penjaga gawang dari Leipzig Family FC. Betul sekali. Kita saksikan ini dia serangan yang coba dibangun oleh para pemain dari Leipzig tentunya. Masih mencoba mencari sentuhan terbaiknya. Bagaimana permainan yang coba dibangun lagi dan lagi gagal. Masih kesulitan sejauh ini Leipzig untuk menciptakan suatu gol ke arah gawang dari Putra Pangalengan. 1-2 sentuhan coba dilakukan, coba memberikan umpan terupas tadi maksudnya pada seorang Fahmi Fauzi, namun lebih dekat pada Dodi Agustiana. Dodi Agustiana sejauh ini cukup baik sebetulnya untuk menjaga gawangnya, namun sayang tadi ada suatu tendangan geledek yang diberikan oleh seorang Wawan ya. Ya, betul sekali, Wawan Kardiana. Sangat-sangat mengagetkan tentunya, sehingga berhasil merubah skor di akhir babak pertama tadi menjadi 1-0 untuk keunggulan Putra Pangalengan. Nampaknya ada pergantian pemain Bung Reza. Ya, kita lihat ada perubahan strategi yang dilakukan oleh Coach Sandi Nur Muhammad dari Putra Pangalengan. Ada dua pergantian sekaligus. Masuk nomor punggung 7 Rahman. Tadi kita lihat, kita akan tunggu perubahan strategi apa, karena memang Putra Pangalengan sedang unggul 1-0 di babak kedua ini, dan Leipzig harus cepat-cepat bisa memberikan tekanan untuk menyamakan kedudukan. Betul sekali. Kita saksikan terjadi duel lagi dan lagi. Berhasil dicuri saja. Ada 1-2 sentuhan yang coba dilakukan oleh Wawan Kardiana. Berikan umpan terupas baik sekali pada seorang Derry Lesmana di area sisi kanan. Masih Derry coba lakukan tentukan Derry, namun masih berhasil untuk
dihalau atau dihadang dengan baik tadi oleh salah satu pemain dari Leipzig Family. Pertahanan yang sangat baik dari Leipzig tadi bisa berhasil mematahkan serangan counter attack dari Derry Lesmana yang memang terkenal memiliki penetrasi dan kecepatan, dan namun sayang Putra Pangalengan masih belum bisa memanfaatkan peluang menambah keunggulan mereka menjadi 2-0. Betul sekali, lagi dan lagi serangan untuk Putra Pangalengan di sisi kanan. Lagi dan lagi masih berusaha membangun serangan. Jatuh. Kita saksikan ini dia. Masih anak-anak Leipzig mencoba memberikan ataupun membangun serangan berbahaya, tentunya harus sesegera mungkin karena memang jika mereka terlalu nyaman dengan permainan ini maka akan kesulitan untuk memberikan serangan. Dan kita lihat sebenarnya secara pertahanan anak-anak dari Putra Pangalengan mereka masih tetap solid ya, masih Betul. tanpa kompromi terus melakukan clearance dan juga masih konsisten. Angkat bola ke sisi kiri, siapa yang dituju? Tentunya masih gagal lagi, umpan yang terlalu tega tadi. Memang ini menjadi PR bagi Leipzig tentunya karena berkali-kali umpannya cukup tega sehingga sulit untuk dimanfaatkan. Harus lebih tenang dan lebih nyaman untuk melakukan umpan-umpan dan kontrol bola ketika Leipzig melakukan penguasaan bola ya. Jangan terlalu terburu-buru karena memang sudah beberapa kali peluang didapatkan Leipzig tapi mereka masih belum bisa menambah keunggulan. Berhasil dicuri namun tentunya ada suatu pelanggaran. Pelanggaran tadi dilakukan oleh Wawan ya. Betul sekali. Wawan Hampir menjadi saja salah satu pemain yang menonjol di pertandingan hari ini dari Putra Pangalengan. Betul sekali, peran Wawan sangat-sangat vital di pertandingan kali ini karena ia juga merupakan salah satu pencetak gol. Namun rupanya Wawan akan ditarik keluar, digantikan oleh seorang Tria. Dan juga ada Wawan dan juga Abdul Rofi yang ditarik keluar, digantikan oleh Tria dan juga Arik. Apakah akan ada kontra strategi yang diberikan ataukah justru untuk merefresh tenaga? Lagi dan lagi serangan dari Leipzig di area sisi kanan berhasil ditutup dengan begitu baik. Ada suatu adu body di sana. Namun lagi dan lagi ada peluang bagi Leipzig, berhasil dihalau, terjadi kemelut di area depan mulut gawang atau di area kotak penalti dari Putra Pangalengan. Tentunya serangan coba dibangun, kali ini terlepas di sisi kanan seorang Derry Lesmana, berlari di antar kota antar provinsi. Derry Lesmana lakukan tendangan, namun ada Dodi Agustiana yang cukup sigap untuk menggapai bola. Penyelamatan yang sangat baik ya dilakukan oleh Dodi Agustiana. Ada sebuah serangan balik yang cepat juga tadi dari Derry Lesmana, namun sayang lagi-lagi masih terlalu egois tadi ya nampaknya Derry Lesmana ketika sebenarnya ada Fahmi ataupun salah satu pemain dari Putra Pangalengan yang berdiri bebas sebenarnya di tengah kotak penalti dari Leipzig Family. Situasi yang cukup menyulitkan dan juga membingungkan tentunya bagi seorang Derry Lesmana tadi. Bingung nampaknya dia harus melakukan hal apa karena memang ruang tembaknya lebih terbuka dibanding dia memberikan umpan, sehingga tadi tendangannya tidak begitu sempurna karena memang itu suatu hal yang perlu dipertaruhkan. Bagaimana caranya mereka harus menciptakan keputusan sepersekian detik saja. Betul sekali, dan kita lihat tadi ada pergantian pemain. Betul sekali. Striker dimasukkan yaitu Yana masuk sebagai mungkin bisa menjadi pemecah kebuntuan ya untuk Leipzig Family di babak kedua ini, ketika Leipzig Family masih sedikit masih deadlock, belum bisa keluar dari kondisi untuk mencetak gol. Ya, harapannya ada perubahan tentunya dengan dimasukkannya seorang Yana di babak kedua kali ini, karena memang sejauh ini Leipzig masih cukup kesulitan untuk menciptakan gol atau bahkan peluang berbahaya ke gawang dari Putra Pangalengan. Angkat bola ke depan, berikan kepada area dari Derry Lesmana. Lagi dan lagi ada suatu pelanggaran cukup berbahaya tadi, pelanggaran yang terjadi mengangkat kaki terlalu tinggi sehingga nampaknya Derry Lesmana memerlukan suatu perawatan atau langsung diberikan kartu kuning tadi. Ya, memang suatu pelanggaran yang lumayan berbahaya ya, dan wasit juga menilai ini layak untuk diberikan kartu kuning, dan ini kartu kuning pertama di terhadap Gun-Gun ini. Miftah tentunya Nomor punggung 22 ya, betul, Gun-Gun Miftah yang memang di pertandingan hari ini sangat lugas,
sering melakukan body charge dan juga harus berhati-hati. Ya, peran kotor yang tentunya harus diambil atau diperani oleh seorang Gun-Gun Miftah. Meskipun memang sejauh ini masih cukup kesulitan untuk menghadang serangan-serangan cepat yang digalangkan oleh anak Putra Pangalengan. Kita saksikan tendangan bebas. Bisakah ini menjadi peluang berbahaya? Kita saksikan. Angkat bola ke depan, berbahaya datangnya, namun rupanya masih keluar bola. Tidak jelas ya sebenarnya apa yang diberikan oleh anak-anak dari Putra Pangalengan, karena mereka harusnya bisa lebih tenang saja untuk bisa mengontrol jalannya pertandingan, karena mereka masih dalam kondisi unggul 1-0. Betul sekali. Masih cukup nyaman Putra Pangalengan dengan keunggulan yang mereka punya. Pergantian pemain lagi dan lagi. Debbie Sopian dimasukkan. Pemain berposisi striker, nampaknya para penyerang mulai diganti atau mungkin mulai dimasukkan oleh Rivalditia Muhammad Al-Ghifari. Sejauh ini memang Lifsing masih cukup buntu untuk menciptakan serangan berbahaya ke gawang dari Putra Pangalengan. Bola pendek saja ia berikan, lebarkan ke sisi kiri, siapa yang dituju, berhasil dicuri lagi dan lagi. Lebarkan sisi kanan saja pada seorang Dery Lesmana. Masih Dery mencoba mencari rekannya, berikan umpan terupas namun cukup lemah tadi sehingga mudah diamankan begitu saja. Berhasil dicuri lagi oleh rekannya. Dari arah sisi kanan nampaknya seorang Rofi kali ini. Pressure yang baik ya anak-anak Putra Pangalengan. Betul sekali, Putra Pangalengan tidak ingin membiarkan anak-anak Lifsing untuk membangun serangan dengan begitu nyaman, sehingga mereka melakukan pressure yang menyulitkan sejauh ini. Lifsing pun memang begitu kesulitan untuk mengembangkan permainan mereka. Kita saksikan lagi dan lagi. Berikan umpan efek jahe tadi. Lagi dan lagi masih gagal, namun ada salah satu pemain yang terkapar. Bagaimana bola fair play yang diberikan tadi, dibuang saja bola. Nampaknya pemain nomor punggung 6 yaitu adalah seorang Muhammad Rizan yang memerlukan suatu perawatan. Duel-duel di lini tengah memang rawan ya terjadi benturan. Kedua tim masih sangat-sangat harus berhati-hati, dan nampaknya tim medis memberikan kode untuk menggantikan pemain yaitu nomor punggung 6 Muhammad Rizan ya. Nampaknya harus digantikan terlebih dahulu, dan sudah disiapkan ternyata. Sudah disiapkan nomor punggung 17 yaitu Yoga Abdul akan bermain, dan kita lihat perubahan strategi apakah yang akan dilakukan oleh Putra Pangalengan untuk tetap bisa menjaga keunggulan mereka 1-0 dan mendapatkan poin penuh pertama. Betul sekali. Smile Liga 1 Bandung Premier League. Harapannya memang mereka mendapatkan poin penuh. Terlihat memang semangat mereka di pertandingan kali ini. Sejauh ini memang Putra Pangalengan masih mendominasi permainan. Nampaknya salah arah tadi, sehingga agak sedikit menghibur tentunya para penonton yang ada di Smile Liga 1 Bandung Premier League. Masih menunggu pemain yang akan digantikan untuk dimasukkan. Ya tentunya Bung Reza, jika kita melihat permainan dari Lifsing, apa yang sebetulnya menjadi kendala mereka sampai menit ke-45 ini, hingga pada akhirnya memang Lifsing masih belum bisa memberikan ataupun mencetak gol di babak kedua kali ini, Bung Reza? Memang Lifsing masih harus lebih tenang ya. Ketika mendapatkan sebuah peluang, mereka jangan terlalu terburu-buru untuk melakukan keputusan, dan mereka itu harus bisa keluar dari tekanan, karena memang walaupun unggul Putra Pangalengan tetap memberikan pressure tinggi, dan hal ini sedikit menyulitkan Lifsing. Tapi saya yakin dan percaya juga ada perubahan yang akan dilakukan oleh coach Rivalditia untuk bisa mengembangkan lagi permainan Lifsing, karena sebenarnya Lifsing bukan tanpa peluang, mereka juga banyak peluangnya, hanya saja harus bisa lebih memanfaatkan peluang-peluang itu. Betul sekali. Tentunya memang ada evaluasi artinya dari para pemain Putra Pangalengan setelah pada pertandingan sebelumnya mereka mengalami ataupun menelan kekalahan dari Bungas, yang artinya memang evaluasinya cukup berbuah hasil manis hingga menit ke-45 ini. Saksikan, dibuang saja bola, keluar lagi dan lagi, lempar ke dalam bagi Lifsing tentunya. Masih ada serangan yang coba dibangun atau dibuat oleh Lifsing.
lempar ke dalam, masih menunggu. Berikan saja bola pendek, dibayang-bayangi oleh para pemain Putra Pangalengan. Lagi dan lagi berhasil dicuri. Terjadi duel saja di sana. Teriak nampaknya tadi. Betul. Lagi dan lagi. Tria sudah masuk ya Bung ya? Betul, Tria Mahesa sudah dimasukkan yang di pertandingan sebelumnya bermain sejak awal babak. Nah, namun ada suatu pelanggaran di titik yang cukup ideal untuk melakukan tendangan langsung. Ini bisa menjadi salah satu Opsi tentunya. dan juga peluang besar, peluang emas untuk Lifsing Family FC. Betul sekali. Kita akan saksikan bagaimana para pemain Lifsing memanfaatkan peluang yang cukup baik pada pertandingan kali ini. Seorang Dendo Yoga Suara seperti Dendo biasanya. yang akan mengambil tendangan free kick. Kita saksikan berjarak sekitar 3 meter dari area kotak penalti, tendangan langsung dilakukan lagi dan lagi, masih melebar. Baik maksudnya ya, cuman lagi-lagi masih belum bisa menjadi gol. Sebuah peluang dari Lifsing Family FC. Ya itu dia. Artinya memang Lifsing sejauh ini masih belum bisa memanfaatkan peluang yang mereka punya. Karena memang sejauh ini mereka sudah memiliki berbagai peluang, terhitung sudah ada 6 peluang yang bisa mereka manfaatkan. Namun belum ada satu gol pun yang tercipta, Bung Reza. Apa kira-kira kendalanya ini? Ya betul, memang lagi-lagi ya finishing dan juga ketenangan lini serang dari Lifsing harus dibenahi lagi dan dievaluasi lagi, karena hal yang selalu menjadi masalah dari Lifsing ketika mereka sudah mendapatkan sebuah peluang, lagi-lagi keputusannya masih belum bisa dimanfaatkan dengan baik. Betul sekali. Lagi dan lagi serangan. Berikan umpan terupas tadi maksudnya. Ada pelanggaran dan kartu kuning dikeluarkan lagi dan lagi untuk pemain yang baru saja masuk, yaitu seorang Debbie Sopian. Ya memang intens ya pertandingan di siang hari ini ketika kedua tim, apalagi untuk Lifsing yang sedang dalam posisi ingin keluar dari pressure, pasti bakal akan ada benturan-benturan dan percobaan untuk menyamakan kedudukan. Betul sekali. Ini suatu hal yang berbahaya, tentunya perlu diperhatikan juga oleh masing-masing pelatih, di mana memang mereka jika sudah unggul ataupun mereka sedang tertinggal, jangan sampai menciptakan pelanggaran berbahaya yang memicu wasit untuk mengeluarkan kartu, baik itu kartu kuning ataupun kartu merah, karena itu bisa saja merugikan tim, Bung Reza. Betul sekali. Dan kita lihat ya, harus cepat-cepat ada strategi baru untuk bisa Lifsing kembali mencetak gol dan menyamakan kedudukan. Betul sekali. Dari sisi kiri kali ini Lifsing mencoba membangun serangan. Bola pendek yang diberikan tadi berhasil dicuri saja. Lagi dan lagi mudah untuk melakukan clearance kali ini. Keluar saja bola, tidak ingin mengambil resiko anak-anak Putra Pangalengan untuk menciptakan atau menghalangkan pertahanan tentunya. Putra Pangalengan juga harus tetap fokus ya di babak kedua ini. Di waktu tersisa hampir sekitar 10 menit lagi, jangan sampai mereka terlalu nyaman bermain, bahkan bisa memberikan peluang untuk Lifsing dan Lifsing bisa menyamakan kedudukan, Bung Aurel. Betul sekali. Kita saksikan tentunya pemirsa dimanapun Anda berada. Jangan lupa untuk follow IG dari Smile TV dan juga Bandung Premier League, karena tentunya banyak kuis dan juga giveaway menarik yang ada hadiahnya yang bisa didapatkan oleh para pemirsa setia Bandung Premier League. Betul sekali. Dan jangan lupa untuk follow Instagram dari Bandung Premier League juga, yaitu Bandung Premier League 1. Betul. Untuk mendapatkan info-info terbaru dan terkini dari Bandung Premier League. Betul sekali. Tentunya menjadi catatan juga karena memang selalu ada update info dalam setiap pekannya, baik highlight maupun juga post interview dari masing-masing match, dan tentunya juga jika memang ada sanksi yang langsung diupload oleh tim Bandung Premier League. Kita saksikan lagi dan lagi serangan yang coba dibangun, gagal lagi tentunya. Tria Mahesa tadi dari sisi kiri masih gagal sejauh ini. Tensi pertandingan mulai menurun. Nampaknya kedua tim mulai menjaga stamina, padahal sebetulnya Lifsing memang harus keluar menyerang all out, Bung Reza. Betul, Lifsing harus cepat-cepat keluar dan bisa menyamakan kedudukan karena waktu tersisa kurang lebih 10 menit lagi, dan hal ini harus dimanfaatkan untuk bisa Lifsing meraih setidaknya 1 poin. Betul sekali. Kita saksikan juga bagaimana ada diskusi antara sang pelatih Sandi Nur Muhammad dengan salah satu anak asuhnya. Artinya memang mungkin sebentar lagi akan ada pergantian pemain dari Putra Pangalengan.
Bagaimana coach yang mengayomi atau menukangi tim Putra Pangalengan ini coba memberikan perubahan di sisa waktu yang ada. Kita saksikan lagi dan lagi bola pendek yang diberikan pada pemain nomor punggung 12, yaitu adalah saudara Heri Anggara. Lagi dan lagi masih dari Lesmana, lakukan tekukan dia, keluar bola, menghasilkan corner kick. Kali ini pergantian pemain tentunya dari Putra Pangalengan nampaknya. Masih kita tunggu siapakah yang akan ditarik keluar. Tersisa 8 menit di waktu normal. Sejauh ini Putra Pangalengan masih berhasil unggul atas gol dari Wawan Kardiana di babak pertama tadi. Oh, rupanya pergantian pemain dari, betul sekali, Putra Pangalengan. Sang kiper ditarik keluar ini, Bung Reza. Nampaknya ingin memberikan jam terbang lebih. Betul sekali, dengan adanya perubahan pergantian pemain di penjaga gawang, biasanya dari coaching staff memberikan jam terbang dan juga memperubah strategi. Betul sekali. Nampaknya ada suatu pelanggaran tadi terhadap kiper dari Leipzig, yaitu seorang Dodi Agustiana, menghasilkan tendangan bebas kali ini bagi Leipzig. Berikan bola pendek saja pada sang kapten tentunya. Kita saksikan, angkat bola ke depan. Siapa yang dituju kali ini? Berhasil disundul dengan begitu baik. Dibayang-bayangi saja oleh seorang Debbie Sopian. Berhasil dicuri oleh Tria. Masih Tria kerjasama dengan seorang Derry. Masih Derry, berputar-putar dia Derry. Dibantu oleh rekannya di sana. Berada di area kotak penalti kali ini. Namun masih berhasil dihalau dengan begitu baik. Kontrol yang tidak begitu sempurna. Kali ini serangan balik yang coba dibangun oleh seorang Dendo Yoga Suara. Masih Dendo. Coba berikan pada seorang Garnacho tadi nampaknya. Namun lagi dan lagi masih gagal. Ada adu body charge yang diberikan atau yang dilakukan oleh seorang Dendo. Sangat-sangat kuat body balance yang dia punya. Berikan umpan 1-2. Serangan mulai aktif dari Leipzig kali ini. Peluang bagi Leipzig. Siapa yang akan diberikan? Pendek saja bola, tendangan langsung dilakukan. Sayang sekali. Kurang tenang. Lagi-lagi saya bilang kurang tenang tadi. Sebuah keputusan yang dilakukan oleh Soleh. Padahal masih ada beberapa pemain dari Leipzig yang berada dalam posisi yang lebih diuntungkan, namun lagi-lagi keputusan dari Soleh masih belum bisa menambah gol untuk Leipzig Family FC. Iya, lagi dan lagi bagaimana ketenangan diuji bagi para masing-masing pemain dari Leipzig tentunya. Bagaimana sejauh ini mereka masih kesulitan untuk menciptakan gol hingga menit menunjukkan pukul 54.00, tersisa 6 menit di waktu normal tentunya. Apakah Leipzig bisa memberikan reaksi atas ketertinggalan mereka ini? Lagi dan lagi peluang bagi Leipzig. Masih ada suatu ruang terbuka baik sekali, suatu skill individu berikan pada seorang Garnacho di sana di sisi kiri. Angkat bola ke tengah, berbahaya. Masih ada peluang berikutnya dari area second line. Masih ada lagi, berikan tendangan langsung terburu-buru. Satu peluang emas didapatkan oleh Leipzig Family FC, namun lagi-lagi gagal. Lagi-lagi keputusan yang kurang baik ya dilakukan oleh pemain nomor punggung 12 dari Leipzig Family, yaitu Ilsan. Namun lagi-lagi gagal Leipzig menyamakan kedudukan. Namun ini menjadi sinyal positif. Betul. Di 5 menit akhir babak kedua, Leipzig mulai berani untuk keluar dan memberikan tekanan-tekanan. Ya, harapannya memang Leipzig terus memberikan tekanan seperti itu. Tinggal bagaimana lagi dan lagi PR mereka adalah memanfaatkan peluang yang mereka punya. Sekecil apapun peluangnya, tapi itu harus dimanfaatkan dengan begitu baik. Karena memang berkali-kali peluang yang mereka punya masih terbuang sia-sia atas tendangan ataupun eksekusi yang masih kurang begitu cermat tentunya. Kita saksikan lagi dan lagi serangan yang coba dibangun. 1-2 sentuhan coba dilakukan. Ada suatu kemelut yang terjadi di tengah lapangan. Gangguan tadi terhadap seorang Diki tadi. Garnacho lagi dan lagi dari area sisi kiri berusaha membangun serangan, berikan pada seorang Ilsan. Mulai naik ke area lini depan dari Leipzig tentunya. Mulai naik anak-anak Leipzig dalam melakukan transisi tentunya. Lagi dan lagi terburu-buru. Suatu umpan yang diberikan tadi mudah untuk diamankan oleh Lutfi. Lagi-lagi kita ingin menyampaikan harus lebih tenang Leipzig. Masih ada kurang lebih 4 menit di sisa waktu babak kedua dan apapun masih bisa terjadi. Leipzig harus bisa lebih tenang dan
mencetak gol untuk mendapatkan minimal 1 poin untuk memperbaiki klasemen mereka di Smile Liga 1 Bandung Premier League. Ya, tentunya jangan berlarut-larut dan berpura-pura sempurna. Kalau kata seorang Gia Indrawari, kita saksikan ini dia lagi dan lagi. Masih ada serangan yang coba dibangun dari area sisi kanan. Putra Pangalengan seorang Dery Lesmana masih berjibaku. Sejauh ini memang Dery Lesmana sangat-sangat sibuk dari awal babak hingga menuju akhir laga ini, karena memang sisinya selalu dieksploitasi ataupun dimanfaatkan dengan begitu baik. Konservasi permainan yang sangat-sangat cermat dari Putra Pangalengan memanfaatkan kecepatan dari seorang Dery Lesmana. Tentunya kita saksikan serangan bagi Lipsing, tersisa 1 pemain di lini belakang. Semuanya sudah mulai naik ke area pertahanan dari Putra Pangalengan. Angkat bola ke depan, kurang sempurna tadi bolanya. Lagi dan lagi berhasil di intercept dengan begitu baik oleh anak-anak Putra Pangalengan. Terjadi duel dan pelanggaran tadi terhadap pemain Putra Pangalengan. Ya, kita lihat masih terus mencoba mencetak 1 gol penyama kedudukan Lipsing Family FC, dan kita lihat ketenangannya dari lini pertahanan Putra Pangalengan ketika mereka terus ditekan. Mereka harus lebih sabar dan jangan sampai kecolongan di akhir-akhir babak kedua. Betul sekali tentunya. Angkat bola lagi dan ke depan, Dodi Agustiana. Terjadi duel dari pemain Lipsing tadi, berikan pada seorang Tria Mahesa. Masih Tria dengan skill individunya baik sekali. Tria berikan bola ke tengah tadi, namun tidak ada pemain yang bisa menggapai bola yang diberikan oleh Tria. Lagi dan lagi serangan baik sekali, suatu umpan pada seorang Tria, kali ini di sisi kiri, dibayang-bayangi saja, namun Tria masih berhasil meloloskan dirinya. Bukan merupakan suatu pelanggaran. Terjadi duel tadi. Harus lebih tenang tentunya Putra Pangalengan karena mereka sudah unggul. Mendapat peringatan dari wasit seorang Tria tadi. Bagaimana suatu upaya yang cukup beresiko, suatu sportivitas yang dipertontonkan pemain muda terhadap seniornya. Tentunya ini perlu dicontoh oleh para pemain dimanapun Anda berada, dan juga para pemirsa setia Smile Liga 1 Bandung Premier League. Teriak lagi dan baik sekali pergerakan dari seorang Tria. Masih Tria gagal tadi melewati pemain yang kedua. Maksudnya melakukan sombrero tadi, belum keluar bola. Rupanya sudah keluar tadi keputusan dari seorang wasit pengadil lapangan, yaitu Pak Sandi juga, yang memang sejauh ini memimpin pertandingan dengan sangat-sangat tegas tentunya Bung Reza. Betul sekali, dan waktu hampir tersisa 1 menit lagi. Betul. Di luar tambahan waktu, dan kita lihat apakah Lipsing Family FC bisa keluar dan menyamakan kedudukan di akhir-akhir babak kedua ini. Betul sekali tentunya. Serangan coba dibangun lagi dan lagi. Tambahan waktu 2 menit, masih ada peluang bagi Lipsing tentunya untuk menyamakan kedudukan, paling tidak mengambil poin seri pada pertandingan kali ini. Kita saksikan masih ada serangan yang coba dibangun dari area sisi kiri. Lipsing mulai keluar untuk menyerang di sisa waktu yang ada. Garnacho lagi dan lagi. Masuknya Garnacho ini membuat ini ya, serangan dari Lipsing lebih keluar, lebih cair. 2 menit tambahan waktu. Ada peluang kali ini. Benar-benar di depan kotak penalti, sekitar 1 meter di depan kotak penalti dari Putra Pangalengan. Ini akan menjadi hal yang sangat-sangat kita tunggu. Apakah di akhir babak kedua ini akan ada drama gol yang diciptakan oleh Lipsing Family FC, Bung Aurel? Ya, tentunya masih kita tunggu pemirsa. Ilsan Hastria sudah berada di depan bola. Apakah ia akan mengeksekusi tendangan bebas kali ini? Dan tentunya ini menjadi suatu hal yang sangat-sangat menentukan bagi seorang Lutfi yang baru dimasukkan sebagai kiper pengganti. Bisakah ia menjawab kepercayaan yang diberikan oleh Sandi Nur Muhammad? Kita saksikan berjarak sekitar 1 meter dari area kotak penalti. Tendangan bebas ada 5 pemain, bahkan 6, dan tendangan langsung dilakukan. Bye-bye! Gol! Peluang terakhir yang
dimiliki dari Lipsing berhasil dimanfaatkan dengan sangat-sangat baik sehingga skor kali ini menjadi imbang 1-1. Itu dia yang saya bilang tadi. Konsistensi dari lini pertahanan Putra Pangalengan harus tetap fokus jika tidak ingin Lipsing menyamakan kedudukan di akhir-akhir babak kedua dan drama terjadi, Bung Aurel. Betul sekali, sangat-sangat dramatis pertandingan kali ini, tentunya sangat-sangat membahayakan dan sangat-sangat menarik pertandingan kali ini karena memang keduanya saling jual beli serangan meskipun Lipsing cukup tertekan, namun peluang yang mereka punya di akhir berhasil mereka manfaatkan dengan baik. Mulai semakin panas pertandingan kali ini, tersisa sekitar 20 detik di akhir laga. Tentunya kita saksikan sangat-sangat kaget tentunya Sandi Nur Muhammad juga. Itu salah satu hal yang sangat-sangat mengagetkan kita. Drama terjadi di akhir babak kedua. Betul sekali, tendangannya tidak begitu keras, namun bagaimana penempatan bolanya sangat-sangat menyulitkan kiper. Hampir saja tadi suatu peluang dan nampaknya usai sudah pertandingan babak kedua antara Lipsing dengan Putra Pangalengan. Wow, berakhir sudah pertandingan antara Lipsing Family FC versus Putra Pangalengan dalam lanjutan Smile Liga 1 Bandung Premier League. Di matchday yang kedua, skor akhir 1-1. Kedua tim harus berbagi poin untuk mengakhiri jalannya pertandingan dan mempengaruhi klasemen mereka di Bandung Premier League. Dan kita juga melihat, Bung Aurel, pertandingan sangat seru, pertandingan yang sangat luar biasa di mana kedua tim jual beli serangan terus, Bung Aurel. Dan bagaimana tanggapannya untuk pertandingan hari ini? Sangat-sangat seru lagi dan lagi. Sebetulnya 3 poin sudah berada di depan mata bagi Putra Pangalengan. Dan ini adalah statistik, silakan Bung Aurel. Ya, kita saksikan Lipsing lebih menguasai bola di akhir pertandingan dengan 53 berbanding 47. Total shoot 6-10, shoot outnya 3-6, foulnya 6-9 foul yang tercipta tadi. Ada 3 offside dan juga 1 offside dan 0 corner banding 1, yellow card 2-0 dan red card 0-0. Kredit diberikan untuk Lipsing Family FC yang di babak kedua ini mereka terus mau tidak mau terus menggempur pertahanan dari Putra Pangalengan dan alhasilnya di akhir babak kedua mereka berhasil menyamakan kedudukan melalui gol spektakuler tendangan bebas dari Ilsan Hastria. Betul, tendangannya tidak keras tapi penempatannya sangat-sangat menyulitkan Lutfi sebagai kiper pengganti dari Putra Pangalengan. Ini yang menjadi jawaban, artinya memang Lipsing harus lebih bisa memanfaatkan peluang. Namun yang menjadi catatan bagi Putra Pangalengan, bagaimana caranya mereka harus mengurangi kesalahan-kesalahan elementer yang terjadi. 2 kali pertandingan, 2 kali mereka kalah karena 2 kali mereka gagal meraih poin penuh karena kesalahan elementer yang mereka buat. Betul, di pertandingan sebelumnya Putra Pangalengan juga bermain cukup baik, sangat baik. Namun ada satu kesalahan yang membuat mereka kehilangan poin dan harus menelan kekalahan. Betul sekali, suatu handsball yang terjadi ketika melawan Bungas dan barusan pelanggaran yang sangat-sangat membahayakan lini pertahanan mereka dan gawang mereka sehingga membuat Putra Pangalengan gagal untuk meraih poin penuh pada pertandingan kali ini. Hal ini bisa menjadi pelajaran untuk anak-anak dari Putra Pangalengan ketika mereka masih mempunyai banyak waktu untuk evaluasi coach dari Putra